Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Thank you Sobat Kampus yang udah join hari ini. Hari ini terusin dari sesi sebelumnya, 2 minggu lalu, itu kita ngomongin design thinking bareng Pak Roni. Waktu itu kita bahas apa sih design thinking gitu ya teman-teman. Sekarang kita mau bahas caranya untuk monetize-nya design thinking itu seperti apa gitu. Kita kedatangan ada Pak Roni. Halo Pak. Halo, God. Halo. Kabar Pak. Halo. Yes, kabar Oke. baik. Sedikit Siap. antusias dalam otak ini. Halo Sobat Kampus, semoga sehat semuanya. Amin. Semoga sehat. Pak, ini kita lanjutin dari pertemuan ngobrol-ngobrol kita 2 minggu lalu ya, Pak? Oke. Yang ngomongin design thinking. Kemarin kan kita ngomongin design thinking tuh apa sih gitu kan ya, lebih ke apa gitu kan, penerapannya gimana dan segala macam. Kita sekarang mau ngomongin setelah itu, setelah design thinking kita implementasikan supaya bisa dimonetize. Kurang lebih gitu ya, Pak, berarti hari ini ya? Ya, jadi ceritanya gini kan, banyak ide gitu. Contoh kan kemarin case study-nya adalah sociopreneur ya, bisnis yang ngebantu orang gitu. Ya. Terus banyak ini ya, banyak orang-orang yang baru gitu, mereka bilang, aduh, kita tuh nggak nyari duit ya. Jadi ya pokoknya gelinding aja dulu gitu. Tapi endingnya kan gimana cara ngidupin servernya, cara ngidupin effortnya gitu kan ya. Effort itu kan butuh apa ya, dorongan. Salah satu dorongannya adalah duit gitu. Betul. Jadi itu harus dipikirkan bagaimana survivalnya gitu ya. Keberlangsungan hidupnya seperti apa gitu. Ya. Oke. Terus mungkin ada materi yang mau di-share, Pak? Silakan, Pak. Oke, langsung aja ya. Kita langsung mulai aja mungkin. Udah kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi validasi dan monetasi ide dengan bisnis model Canvas tetap tools yang favorit banget saya gunakan adalah bisnis model Canvas. Karena ini apa ya istilahnya ya, kunci dari segala kunci lah. Core of the core-nya dari kalau saya pribadi sebelum melakukan sesuatu itu dari sini gitu. Baseline-nya inilah ya, baseline-nya. Terus pertanyaan adalah kalau bisnisnya udah jalan, udah terlanjur jalan, bisa nggak sih kita pakai bisnis model Canvas? Jawabannya adalah bisa, nggak masalah. Kan dalam sebuah proses itu kan ada putarannya ya, ada putarannya dari mulai start, ide segala macam sampai dengan diimplementasi, testing gitu ya. Nah, kadang kita pada saat testing kita melakukan evaluasi lagi, terus kita start lagi gitu. Jadi gitu terus. Jadi istilahnya tetap berevolusi gitu istilahnya gitu. Kalau di kalau di Toyota Way itu Kaizen ya, Pak, continuous improvement. Kaizen. Yes. Kaizen. Nggak boleh berhenti, improvement tuh nggak boleh berhenti. Kalau berhenti itu namanya mati gitu. Jadi kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah untuk merimprove diri kita, itu namanya mati. Ya. Jadi ujung-ujungnya tau nggak apa? Nyalain keadaan. Gitu. Wah gini sih nih, gue kan jadi nggak bisa gitu. Ya itu tadi, balik lagi ke obrolan kita 2 minggu yang lalu gitu. Jangan sampai Sobat Ngampus di sini udah capek-capek meluangkan waktu, udah capek-capek meluangkan pulsa, endingnya jadi orang-orang yang suka menyalahkan keadaan, gitu. Karena toksik, serius, gitu. Oke, lanjut ya. Siap. Saya selalu suka dengan quote saya ini gitu. Film Cinderella itu ada 15 ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Ini satu quote yang favorit banget saya pakai. Ceritanya sama, tetapi setiap film masih banyak yang ceritanya beda-beda gitu. Ceritanya sama, tapi ada bumbunya beda-beda di situ. Bumbunya beda-beda. Karakter-karakternya ada beda-beda. Gitu. Jadi kenapa harus kita ya kalau film Cinderella cuma satu ya nggak seru, berarti film tersebut ya nggak bagus dong gitu, nggak laris gitu. Ini sampai dibikin 15 kali berarti bagus banget dong filmnya. Sampai orang kan mau nonton lagi, mau dibikin lagi, nonton lagi gitu.
sama di dengan kayak remake usaha. di remake sampai 15 kali berarti apa namanya setiap zaman tuh punya ininya sendiri-sendiri gitu ya Pak ya. Dan pasti punya ya kayak kamu deh, Gat. Udah berapa kali nonton Cinderella dari zaman dulu kecil sampai Ya, ya. sekarang. Sering kan? Ya, Even ya. sampai punya anak lagi gitu, terus kemudian anak kita Akan minta nonton disetelin yang Cinderella, sama gitu. nonton lagi yang sama Iya, gitu, iya, dengan iya, cerita iya. yang sama, Iya, tapi iya, tetap iya. nonton gitu. Jadi itu salah satunya. Kalau usaha juga gitu. Jadi usaha makin banyak pesaingnya nggak bagus dong Pak. Wah justru itu bagus. Yes. Itu ngecek validasinya. Khawatir adalah ketika apa istilahnya kalau usahanya nggak ada pesaing. Nah itu bahaya. Bahaya betul. Gitu. Saya dapat quote lagi yang menarik. Jadi ceritanya anak saya yang cowok itu tiba-tiba nanya, "Ayah tahu DMC?" DMC itu mobil DeLorean motor company ya. DMC, DeLorean Motor Company. Yang punya itu John DeLorean gitu. Gara-gara anak saya nanya tentang DeLorean itu saya puterin tuh semua film-film dokumenternya, termasuk kalau mungkin sobat kampus pernah dengar filmnya Driven. Salah satu pemainnya Driven itu salah satu pemainnya itu yang main Ted Lasso. Kalau ngikutin Ted Lasso di Apple TV gitu. Itu ceritanya kayak gitu John DeLorean, Maverick dia. Di Netflix juga ada. Itu saya lagi ngikutin, nontonnya bareng sama anak saya. Nah, satu hal yang saya suka dari John DeLorean adalah dia pengen tampil beda. Bikin mobil di tahun 80-an, dia bikin mobil yang glowing. Pintunya itu kayak ke atas gitu, namanya pintu glowing. Itu legendary banget. Zaman dulu di, apa ya istilahnya ya, mobil kualitasnya jelek sih. Banyak yang bilang jelek, tetapi sekarang banyak yang nyari. Karena legend banget. Legend, itu cukup cutting edge lah istilahnya kalau di zaman 1980. Gitu, oke? Nah itu jadi panduan pertama. Oke, lanjut ya. Oke, ini nomor telepon saya, gitu ya. Ini email saya. Silakan kalau mau diskusi mau gua aja, gitu. Feel free aja. Kalau mau sobat kampus mau magang di kampus juga monggo aja. Silakan. Silakan banget gitu. Dari manapun, ini sekarang lagi online gitu. Misalkan sobat kampus di luar dari Jawa gitu, misalkan kita mau magang gitu, wah nggak apa-apa gitu, kita bisa pakai Zoom. Gitu. Jadi nggak masalah. Selama ada teknologi. Ya. Oke. Pengantar Bismillah Canvas tanya jawab ya. Kita punya tiga ini. Ini pertanyaan yang paling dasar sih. Kenapa harus menggunakan produk barang kita ya kalau ditanya sama orang? Karena kenapa harus come up-nya dari ini? Karena percuma kita punya ide, tapi orang cuma bilang wah keren ya gitu. That's it, keren. Habis itu dia tidak memvalidasi kerennya itu dengan membeli gitu. Istilahnya dengan membuktikan bahwa saya keren. Wah keren ya gitu ya. Dia beli gitu. Itu kan salah satu yang bikin apa kita happy. Terus satu lagi, dia harus lebih dari sekali belinya gitu. Ada repeatingnya. Kalau beli cuma sekali itu berarti ada rasa pengen nyoba. Yang kedua pengen ada rasa kasihan. Ya. Karena kenal. Karena kenal nggak enak gitu kan ya. Teman baik. Deh, tapi gitu kan. Iya. Kalau sampai belinya 2 kali berarti ya udah itu udah nyaman ya sama kita gitu. Jadi kalau misalkan belinya cuma sekali, terus dia nggak mau lagi ya udah, berarti dia cuma sekedar nyoba. Ada 2 kemungkinan, bukan berarti produk kita jelek. Positifnya adalah ya dia bukan pasar kita. Positifnya. Tapi bagaimanapun itu harus dicek lah, harus divalidasi lagi. Harus divalidasi betul. Validasi dengan cara kuesioner, gitu. Oke, lanjut lagi. Oke. Jadi bisnis model Canvas itu apa sih gitu kan ya? Suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Nah, kalau sobat ngampus baca tentang bisnis model Canvas cuma sesimpel itu, tapi ternyata kalau dibongkar itu amazing gitu. Ternyata ada rumusnya. Gitu. Kalau dilihat gambarnya kelihatannya kotak-kotak doang. Gitu. Ini gitu kan. Yeah. Tinggal ngisi gitu. Tetapi ada esensi di situ kenapa ditaruh di situ gitu. Nah, baiknya digunakan akan mulai bisnis
Kedua, bisnis yang sudah dimulai dan mau ditingkatkan. Jujur aja, kalau saya pribadi, saya tahu bisnis model Canva setelah bikin startup. Jadi dulu bikin startup benar-benar ya udahlah jalan dulu gitu. Tapi pada kenyataannya pelajaran pertama itu adalah tidak efektif dan efisien. Jadi benar-benar nggak fokus gitu. Jadi dengan adanya ini bisnis model Canvas bikin kita fokus nih, rumusan kita akan mau kemana gitu, strateginya akan seperti apa. Lebih terarah gitu. berarti ya Pak ya. Ada acuannya gitu ya berarti ya. Ada acuannya, ada acuan. Dipisah ngomongnya, cuannya dipisah. Dipisah, ada acuan gitu. Itu yang utama gitu ya. Yang penting. Oke, terus yang pasti harus ada value proposition gitu ya. Bisnis itu adalah pertukaran sebuah value dari sebuah produk. Jadi kalau Sobat Ngampus bikin sebuah produk, tetapi tidak ada value di situ, buat apa? Contoh misalkan, kita bikin aplikasi POS ya, Purchasing Order System, gitu ya, yang buat kasir gitu. Oke. Terus ditawarin ke sebuah toko gitu yang omsetnya paling satu hari cuma 100.000. Kira-kira meningkatkan value nggak buat toko tersebut? Pertanyaan adalah itu. Betul. Enggak kan? Justru membebankan value. Membebankan value. Karena dia harus membayar teknologi gitu. Jadi udah cuman omsetnya. Omset, kita bicara omset ya. Belum keuntungan loh. Ini baru omset. Omsetnya satu hari 100.000 gitu. Kasihan juga kalau misalkan dikasih beban suruh pakai POS misalkan. Kalau sekiranya POS tersebut, ini misalnya POS tersebut Sobat Ngampus bikin dan dijanjikan bahwasanya dengan menggunakan POS tersebut akan meningkatkan omsetnya 100 kali lipat. Berapa tuh? Berarti 1.000. 100 kali ya? 10 juta. 10 juta. Gitu. Bukan 100%, 10 kali, 100 kali. Kalau 100% berarti kan 200 juta 200 gitu ribu. Kan. 200.000, maaf, 200.000. Jadi apa istilahnya ya? Ya kalau misalkan POS tersebut bisa meningkatkan value-nya, meningkatkan omsetnya, berarti itu layak untuk dijual. Begitu ceritanya. Jadi jangan kadang-kadang kan bisa juga di ini dong dipancing. Kalau Excel gitu, pakai Excel aja kita masih bisa handle kok gitu. Betul. Jadi ketika kita bikin sebuah produk ada value yang ada kemarin kan design thinking ya, kan ada pain, ada masalah, dan apa yang harus ditawarkan. Nah itu yang dibawa value tersebut yang ditawarkan, gitu. Jadi ada sesuatu hal yang orang wah ini ternyata dengan adanya teknologi ini kita bisa irit kertas sekian gitu. Kalau kemarin yang case tadi yang kemarin itu adalah bikin web untuk ngebantu orang-orang isoman yang dia nggak punya uang, nggak bisa masak, nggak bisa ya pokoknya dalam keadaan yang terbatas ya kesulitan sekali gitu kan ya. Ya value-nya adalah ini ada orang banyak nih pengen ngebantu, tapi pengen tepat sasaran. Ya. Begitu. Kan kadang-kala kan mereka juga khawatir. Takutnya nanti nggak sesuai atau apapun itu. Jadi istilahnya ada orang yang nggak mau ribet lah, pengen bantu tapi nggak mau ribet. Banyak banget. Udahlah kasih aja uangnya, jebret gitu. Ya. Pokoknya disalurkan atau enggak lillahi ta'ala gitu kan. Kalau disalurkan berarti nanti jadi pahala baik, kalau nggak disalurkan jadi karma yang jelek gitu. Yang penting niatnya dapat amal gitu kan. Iya, yang penting dapat amal gitu kan. Oke. Nah, berarti kan ada value, ada orang yang pengen ngebantu tapi bingung mau kemana, itu value-nya di situ. Ya. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya unique value proposition adalah ini ya. What your customer needs about needs and cares about, and what you do really well,
dan tengah what your competition does really well. Kalau saya dulu mau bikin ngampus gitu ya, dulu saya lihat-lihat dulu di Play Store, di website gitu. Ini nih competition-nya gimana ya gitu. Masih ada celah nggak buat ngampus untuk masuk ya? Gitu. Ada celah nggak buat kita ngebantu orang isoman? Ternyata banyak yang bikin ya. Mungkin yang existing misalkan kita bisa.com gitu ya. Ya itu bisa sih jadi competitors. Tapi kan masih ada ruang lah untuk bikin sociopreneur istilahnya, bikin teknologi sociopreneur itu masih luas banget. Luas masih banyak. Oh gila, ini ya, kalau orang tuh ya kalau disuruh ngamal gitu ya, 1 hari gitu ya, itu bisa dapat lebih dari 20 juta. Bukan 1 hari, 1 jam. 20 juta. Saya pernah lihat tuh. Orang WhatsApp gitu, kumpulin ini Jumat berkah. 1 jam 20 juta. Kan ya gila ya orang Indonesia gitu kan. Naluri untuk ngebantunya tuh besar. Iya, gitu. Betul. Dan boleh nggak sih Pak kita berbisnis ngambil keuntungan atau ya apapun itu, ya kan kita gampang aja kalau di Islam itu ada zakat ya 3. Ini koreksi saya kalau saya salah. Saya nggak terlalu jago tentang agama soalnya. Zakatnya 3,5% itu dipakai buat yang pengurus zakat. Berarti kan di Al-Quran diperbolehkan selama itu akadnya. Balik lagi ya ke akad di awal ya. Perjanjian di awalnya. Itu harus di state bahwasanya nih dapat uang 10.000, berapa persen dari 10.000 akan digunakan untuk keperluan operasional dari perusahaan ini gitu. Ya. Karena kalau misalkan kalian jalan sendiri dan uang sendiri itu pasti bagaimanapun kalian nggak akan bisa survive gitu. Jadi mendingan di state di awal ketika orang mau mendonasikan uangnya itu ada tulisan gitu, terms and condition. Ya. Betul. Itu. Bagaimanapun balik lagi ke akadnya gimana. Gitu ya. Oke. Pasti doing research ya, karena tadi empati seperti yang 2 minggu yang lalu kita sampaikan, ya bagaimanapun kita pengennya ada empati gitu, karena empati itu ya kerasa lah, orang mau ngebantu, ada orang yang mau dibantu, ada orang yang dibantu, misalkan kayak yang punya usaha makanan, warteg segala macam itu kan butuh juga dibantu, kenapa nggak sekalian gitu istilahnya. Sekalian lah. Pak, kan COVID cuman misalkan sebentar. Ide ini bisa juga pada saat bencana loh. Indonesia itu rawan bencana. Gitu. Rawan bencana. Maksudnya minimal banjir lah. Banjir itu susah pastinya. Orang butuh makan segala macam gitu. Dan butuh pendataan yang bagus. Saat ini setahu saya even dinas sosial pun juga belum punya data yang bagus. Kalau misalkan ada bantuan, butuh bantuan berapa, kadang kebanyakan, kadang kurang. Kalau kebanyakan busuk makanannya, kalau kurang nanti bisa bunuh-bunuhan gitu. Ya banyak hal yang harus diperhatikan terhadap itu gitu. Yeah. Oke. Next. Nah, bentuknya kan gini ya. Selalu value proposition di tengah. Gitu, selalu di tengah. Itu sebenarnya ada esensinya loh. Gitu. Kadang-kala ada berapa, kalau misalnya saya ketemu mahasiswa itu kadang mereka ngisi dari key partner dulu. Karena apa? Karena kalau nulis kita dari sebelah kiri, Pak. Gitu. Jadi diisi key partner dulu. Oke, gitu ya. Ada di sebelah kanan gitu. Karena biasa nulis Arab. Customer segment dulu gitu. Enggak gitu juga kali. Ya harus dari value proposition. Gitu. Why-nya kenapa gini-gini? Gitu. Ini kan ada garis panah nih. Putih kan? Ini ada putih nih. Nah, di sisi yang sebelah sini nih, customer relation, distribution channel, customer segment, itu adalah sisi dari customer. Oke. Sebelah kanan ini sisi customer. Jadi di tengah-tengah antara value proposition ini adalah customer. Di sisi yang paling kiri, ini adalah sisi produksi. Internal. Internal. Produksi. Internal maupun ada bantuan dari eksternal kan? Partner ya. Partner lah ya. Partner, gitu. Pokoknya ini produksi sebelah kiri. Oke. Yang sebelah bawah adalah finance.
Nah, kan kita kan mau monetize. Tapi bagaimanapun, sebelum kita monetize, kita harus tahu variabel-variabel ini. Gitu ya. Jadi, semoga Sobat Ngampus bisa nyambung. Ini menyenangkan. Nah, kita bahas dulu yang garis putih ini. Garis putih ini dari value proposition. Makanya dari awal, orang itu ditanya, apa alasan kita gitu ya, pembeli itu harus beli barang ke penjual tersebut. Itu kan value proposition. Apa yang jadi daya tarik orang untuk beli barang kita gitu. Itu value proposition. Gitu. Nah, value proposition itu akan mengikat nih. Mengikat yang namanya customer segment. Gitu. Tetapi untuk menuju customer segment harus ada yang namanya distribusi channelnya dulu dong. Lewat mana? Customer segment tuh gini. Ngampus itu segmentasinya adalah pria wanita, umurnya adalah dari 18 sampai dengan 50 tahun, misal gitu. Demografinya. Gitu. Terus kalau kita sudah tahu sebenarnya customer segment yang akan kita target, maka kita akan tentukan dulu distribution channel-nya. Gitu. Distribution channel-nya itu akan lewat mana? Lewat sosial media. Karena kan masing-masing umur kan punya segmentasi sosial media, bahkan sampai beberapa golongan orang-orang tertentu itu masih suka pakai Facebook, masih suka pakai Instagram, masih suka pakai TikTok gitu ya. Ya macam-macam lah. Gitu. Atau masih dari website gitu. Jadi ini benar-benar tergantung dari pemilihan customer segment. Gitu ya. Jadi ini garis ini adalah supaya nyampe nih value-nya ke customer segment. Nah, gimana caranya mendeliver value tersebut, mengenalkan value tersebut? Jadi kita pakai distribution channel. Gitu. Oke? Next ya. Terus customer relation. Ini dari customer segment balik lagi ke value proposition. Kenapa? Karena di sini ada customer relation. Bagaimana caranya menjaga gitu. Customer segment ini akan terjaga dengan value yang kita berikan. Jadi benar-benar kayak terkunci gitu. Caranya gampang, pakai gamification. Orang tuh suka pakai gamification. Dikasih hadiah. Pernah nggak Sobat Ngapus dapat hadiah? Terus kelihatan, selamat, Anda beruntung gitu. Pasti otak itu akan terpacu gitu, happy. Maka informasi yang bawahnya itu akan di-ignore. Kenapa? Karena sudah happy duluan. Wah, keren nih. Atau diucapin selamat ulang tahun ya Bapak X gitu. Semoga panjang umur, murah rezeki, segala macam dari perusahaan ini gitu. Nah, itu juga customer relation. Gitu. Atau diskon. Ini lagi ada diskon nih gitu. Atau potongan harga. Itu customer relation. Gitu. Jadi supaya tuh orang jangan beralih ke itu yang terjadi dengan e-commerce di Indonesia. Betul. Atau ojek online. Perang voucher, perang bonus, perang promo, apa ya dihajar lah. Paling betul. gila tuh yang warna orange emang sih. Di ada serinya. Gila tuh yang orange tuh. Luar biasa yang orange. Kalau ojol kan dua-duanya hijau sekarang kan. Dua-duanya hijau. Biasanya gantian. Yang satu, yang hijaunya lagi promo, yang ini diem dulu. Ketika ini habis, ini naik gitu. Jadi harus punya dua sih kayaknya. Iya, betul. Menyenangkan adalah kita sebagai customer ya kita punya opsi yang lebih gitu. Tapi bagaimanapun kayak bukunya Who Moves My Cheese ya. Who Moved My Cheese, tahu nggak, Gat? Pernah dengar nggak, Pak? Pernah dengar yang ada tikus, ada dua tikus sama dua orang itu. Tikus. Yang tahu ada cheese-nya ada di situlah dapat ruangan cheese-nya gede gitu. Sampai suatu ketika cheese-nya dipindahin gitu. Yang tikus malah di situ aja di satu ruangan itu dia cuman kanan kiri doang. Iya, dia yang muter-muter orang itu aja. muter-muter nyari labirin yang lain gitu. Who Moved My Cheese. Ini terkait masalah ini sih. Customer relation sama distribution channel. Gitu. Jadi emang harus knowing your customer. Gitu. Tolong ingetin saya kalau waktunya habis ya, Gat. Siap. Ayo, Pak. Oke. Terus
Yang sebelah kiri adalah key resources. Key resources ini adalah bagaimana caranya kita, orang-orang yang bisa berkarya untuk mendeliver value proposition ini tadi. Orang-orang yang berkompetensi dalam membuat ini. Gitu. Atau sumber daya apa aja yang akan dilakukan untuk mendeliver value. Gitu. Terus key activity itu adalah pekerjaan-pekerjaan, gitu ya, pekerjaan-pekerjaan. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita mendeliver value? Satu ya pasti kalau kita memproduksi barang, kita produksi barang. Betul. Memasarkan barang pastinya, gitu kan ya. Kalau masak itu ya memasak barang, beli bahan baku, gitu kan ya, gitu. Oke. Terus yang ini key partner itu adalah kalau sekiranya kita nggak punya kemampuan dalam key resource dan key activity-nya, maka kita butuh partner. Contoh misalkan, kalau saya pribadi di dunia teknologi, saya nggak bisa bikin server. Mahal kalau saya beli server sendiri, gitu, butuh investasi yang tinggi. Jadi saya harus pakai partner, yaitu ya penyedia server yang cloud yang ada cloud, gitu kan gitu, ya. yang robust gitu kan, yang cukup baik. Terus domain juga gitu kan. Domain kan kita bukan yang penguasa domain ya. Gitu kan, kita butuh partner lagi gitu. Ada beberapa teknologi yang sekiranya kita tidak bisa lakukan sendiri ya. Kalau ditanya bisa nggak sih, Pak? Bisa, tapi biayanya mahal banget. Dari segi ekonomis, dari segi bisnis itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal, betul. Nggak masuk akal. Gitu. Jadi mendingan di outsource aja. Gitu. Betul. Jadi kayak misalkan gini aja. Sobat Ngampus kan kuliah nih. Kuliah itu kan bisnisnya kampus, Sobat Ngampus itu adalah pendidikan. Yes. Ya udah konsentrasinya di pendidikan. Kayak satpam, parkiran. Itu lihat aja deh, pasti bendera orang lain. Betul. Secure parking gitu kan, Pak. Secure parking lah, apalah gitu ya. Pokoknya beda lah gitu. Customer cleaning service, biasanya orang lain gitu di outsource. Kenapa? Karena ya organisasi tersebut konsennya adalah hanya untuk mendeliver value-nya aja, fokus value-nya. Sisanya ya udah dikasih partner. Hitung-hitung adalah bagi-bagi rezeki sebenarnya. Positifnya. Gitu. Oke. Nah, kita turun ke bawah nih, ke finance. Nah, yang sebelah kiri ini adalah biaya produksi kan, cost structure, biaya produksi. Gitu. Dan sebelah kanan ini kan customer ya, revenue stream. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari customer. Gitu ceritanya. Jadi filosofinya kenapa value bisnis model canvas itu bentuknya seperti ini. Jangan pernah diutak-atik, pokoknya bentuknya seperti ini. Jangan, Pak ngisinya key partner dulu nggak? Yang isi adalah value proposition dulu. Gitu, value proposition dulu. Berikutnya either sebelah kiri atau sebelah kanan. Gitu. Tergantung ini ya, kalau kalian sudah tahu customer segmentnya maka udah enak sih. Gitu. Oke. Next-nya adalah ini operasional sama sumber daya manusia gitu ya. Ini sales dan marketing pastinya. Saya mau tahu dong, sini Sobat Ngampus ada yang suka jadi marketing ya? Boleh dong, chatting dong. Ayo, ada nggak kira-kira sini yang tertarik jadi marketing? Di-share. Ada yang tertarik jadi marketing? Boleh. Boleh share di kolom chat. Saya pengen tahu. Kayak apa sih antusiasnya Sobat Ngampus untuk jadi marketing? Wah, siapa nih jadi tertarik? Oh, masih admin. Kaget saya pikir admin ya masih tertarik. Saya masih tunggu. Saya sambil minum dulu ya. Oke, Pak. Udaranya panas banget soalnya. Betul. Penting untuk keep hydrate. Saya tertarik. Oke. Rizka Nur Saliban satu doang. Ada lagi mungkin dari Sobat Ngampus yang lain? Ada lagi? Ada lagi nih. Masa nggak ada yang tertarik? Ria Dwi Izati, thank you. Muklis, thank you. Tapi mungkin nggak mudah. Semua itu emang nggak mudah sih. Yang penting punya kemampuan, punya kemauan, bukan kemampuan, punya kemauan. Kemampuan itu bisa belajar, yang penting mau dulu.
Kalau punya kemampuan tapi nggak mau, ya dipaksa juga nggak mau. Gitu kan. Yang penting mau dulu. Oke. Dulu saya nggak suka jadi sales dan marketing karena basically saya seorang programmer yang sering ngomong sama komputer. Jadi kalau disuruh ngejual atau apapun itu, suruh presentasi nggak akan bisa. Tapi pada akhirnya nasibnya berubah sekali ketika megang ngampus. Mau nggak mau harus jualan. Terus punya software host juga, ya udahlah gitu. Apapun itu harus jualan gitu. Bagaimanapun harus jualan. Nah, padahal secara tidak langsung dulu waktu masih muda dulu, masih sering nyari pacar, kan itu kita memarketing diri kita sendiri. Sebenarnya BMC ini bisa dipakai buat nyari pacar. Iya dong. Betul, Ya kan? betul. Mau segmentasi mau gimana? Bisa diimplementasikan ke dunia sehari-hari gitu. Betul, betul. Jadi segmennya gimana? Segmen itu berarti target customer segmen. Cewek yang seperti apa gitu kalau cowok kan. Distribution channelnya, oh dia main sosial medianya pakai apa ya? Gitu. Terus bagaimana caranya dia supaya tertarik dengan kita? Maksudnya tetap ini apa kita ngerjain tugasnya atau sering antar jemput gitu kan? Itu kan customer relation. Betul. Ya kan? Terus key operasionalnya sumber daya manusia gimana gitu kan? Ya kalau misalkan sering ngasih bunga ya kan nggak mungkin kita bikin bunga dong gitu kan ya. Ada key partner di situ, ada teman-teman di situ gitu kan ya. Ya cost structure-nya ya kayak beli pulsa, traktir, beli bensin gitu kan, antar revenue jemput. stream-nya minta sama orang tua. Benar-benar di luar dari ini. Oke, tapi nggak relevan ketika di revenue stream. Ya dulu saya nggak suka, tapi pada saat di titik di mana, oh ya ternyata ketika nyari pacar itu kita jadi marketing buat diri kita sendiri. Sampai pada akhirnya ketika kita lulus kuliah, kita akan menjadi marketing buat diri kita sendiri. Buktinya adalah ketika kita nulis CV, nggak mungkin ditulis yang jelek-jelek dong. Pasti tulis yang bagus-bagus. Iya. Ya kan? Ketika wawancara juga begitu kan, tulis yang bagus-bagus. Ya, at the end, kita jadi marketing kok. Gitu. Ya. Everybody itu sales, Pak. Ya kan gitu ya, Pak ya. Cuman buat siapanya dulu nih gitu kan. Ada yang jualan produk, tapi kita everybody is sales gitu kan. Jualan diri sendiri sebetulnya gitu kan. Betul. Ya? Kita nge-branding diri kita sendiri gitu ya. Apakah kita jadi good guy or bad guy kan tergantung dari bagaimana ya sobat ngampus membranding diri sendiri gitu. Makanya branding dari awal itu penting. Jadi kalau di sosial media sih paling gampang kelihatan. Branding paling mudah itu dilihat dari sosial media karena sosial media itu ya gampang lah melihatnya. Menganalisis seseorang dari sosial media kelihatan. Betul. Bahkan Semarang sempat ngobrol sama praktisi HR juga, HR zaman sekarang tuh ngeliat dari Instagram juga loh, Pak. Iya. Ketika interview gitu kan, oh iya, main sosial media ya apa Instagramnya ini dicari, dari situ dia ngeliat behaviornya gitu kan, ngeliat behaviornya si orang yang lagi diwawancara itu sering ngomong kotor, sering ngomong yang aneh-aneh atau enggak gitu kan. Terus postingnya lucu-lucu, sering ngebully apa enggak gitu. Iya, yang kayak gitu-gitu. Apalagi untuk company yang gede ya, yang udah memang political willing-nya udah ini banget gitu ya, yang kadang mungkin belakangnya ada yang memihak ke satu pihak A gitu kan, terus dia kebetulan jelek-jelekin pihak A, udah clear pasti udah nggak diterima. Ada yang kayak gitu. Saya termasuk yang lihat juga sih. Jadi kalau misalkan ada sosial medianya nggak asik ya udah, nggak skip. Kalau ada saya. Ada kan. Oke. Saya suka begitu juga kalau pas dia zoom itu sama gurunya. Oke, lanjut. Oke, jadi pada akhirnya hati-hati terhadap branding ya, karena bagaimanapun ya kelihatan dari situ, apalagi kalau udah di umur saya gitu, ketika orang nyari saya itu berarti dia mencari ke level ya udah top level manajemen, bukan staff lagi, dan itu screennya gila lagi, gitu. Ya, nggak sembarangan gitu. Makanya ya jangan posting aneh-aneh lah. Gitu. Kalau mau posting yang aneh pakai IG yang lain lah gitu ya. Punya teman gitu pinjam. Oke, ini tadi ya penjelasannya skip aja.
gitu. Ini case study-nya kita langsung web untuk membantu pasien isoman di rumah yang tidak dapat membuat makanan gitu ya, kan nggak punya biaya gitu. Kasihan lah pokoknya. Karena dia kerjanya harian gitu ya. Oke, ini case-nya. Value-nya adalah gotong royong membantu pasien isoman untuk lekas sembuh. Ini wording-nya bagus ini. Ya bisa dipakai lah gitu. Intinya kita tolong menolong lah, bantu membantu gitu. Sama kayak bikin sekolah gratis gitu. Itu menyenangkan sih bikin sekolah gratis. Dari segi apa ya? Dari segi orang yang mau ngajar pasti banyak yang mau ngajar gitu. Jadi tidak dibayar, free of charge gitu. Benar-benar nggak dibayar ngajar. Banyak kok, banyak. Cuma masalahnya ya kan butuh bagaimanapun kan tadi ya, butuh keuangan untuk bisa bikin untuk sekolah. running itu kan gratis bisa. Ya tapi kan operasionalnya nggak gratis juga. Iya, server kan tetap bayar juga. Iya, kecuali teknologinya, kalau orangnya nggak gampang lah gitu ya. Betul. Kayak gini juga kan, kayak ya mungkin ada relawan-relawan, tapi kan untuk orang relawan tersebut bisa apa ya? Dia bisa tetap istiqomah kan harus ada yang jagain. Nggak mungkin kan kita ngejagain by willing ya dia sampai kapan gitu. Ada batasnya juga gitu ya. Oke. Berikutnya key activities ya. Activity-nya adalah pekerjaan dilakukan untuk menunjang keberhasilan startup tadi ya. Mempersiapkan teknologi, membuat program, memasarkan produk iklan, melakukan kolaborasi dengan startup lain gitu. Mungkin ada startup lain yang bisa dikolaborasi, monggo aja. Oke, kampus beberapa kali kita kolaborasi dengan beberapa startup lain. Tapi karena pandemik, ya stop dulu deh gitu. Konsen dulu biar hidup dulu. Kita pengen sih sebenarnya seru kolaborasi karena ya konsep kita bukan Superman gitu. Memperbesar market ya. Istilahnya. Kalau kita kerjasama dengan yang lain itu kita memperbesar market. Marketnya dia ikut ke kita, marketnya kampus ikut ke mereka. Gitu. Jadi saling tolong menolong. Ya, saling cross selling lah. Cross selling. Oke. Terus melakukan research. Karena research itu ya seperti saya bilang tadi, untuk memvalidasi research itu bisa pakai kuesioner gitu ya. Kuesioner juga harus bikinnya jangan sembarangan. Gitu. Kalau bisa mewakili dari bisnis mulia kanvas. Gitu. Oke. Nah, kapan-kapan nantilah kita bikin. Bagaimana cara bikin kuesioner supaya nyambung dengan bisnis mulia kanvas? Gitu. Itu menarik. Benar-benar menarik gitu. Jadi kalau kita ketemu, wah, kita bisa menemukan hal-hal yang menyenangkan kok. Gitu. Oke, tim inti key resources ya, orang-orang tadi, sumber daya, UI. Kalau saya sih lebih ngitungnya ke ini sih, ke human ya awalnya. Karena apa ya, aset pertama yang harus dijaga ini, aset yang paling berharga bagi saya manusia. Sisanya kayak laptop segala macam itu gampang lah nyusul. Gitu. Tapi yang pertama ya orang-orangnya dulu. Karena kalau ada barangnya kayak laptop segala macam tapi nggak ada yang operasional ya piye. Ya gimana gitu kan. Nggak bisa gitu. Ya apalagi buat tech company kayak kita gitu, majority asetnya ya memang orang gitu kan Pak. Udah nggak ada lagi aset. Kita nggak punya aset gitu kan. Gedung, laptop segala macam itu bukan termasuk aset yang pokoknya di kita gitu. Ya kalau nggak ada orang, nggak ada tim programmer, nggak ada tim sales segala macam, ya udah gimana mau jalan gitu. Ya, makanya penyakitnya di perusahaan tech company itu adalah orangnya cepat, turnover-nya tinggi. Turnover-nya tinggi. Betul. Bukan masalah gaji juga, tapi kadang-kala juga ada kebosanan gitu ya, nggak ada tantangan lagi gitu. Maka beruntunglah kalian yang mungkin sobat kampus yang sekarang belajarnya di IT gitu. Jadi fokuslah karena gampang gitu. Karena saya penasaran sih, pengen nanya gitu. Sebenarnya cita-citanya anak milenial sekarang maunya ya anak-anak yang sekarang baru lahir gitu atau baru SD, TK gitu. Kita mau jadi apa gitu kan? Penasaran YouTuber itu salah satu jawaban mereka loh. Iya, benar. YouTuber itu salah satu jawaban mereka. Karena kelihatannya kayaknya wah gila cepet ya langsung dapat kaya, bisa beli ini beli itu. Betul. Mereka nggak tahu prosesnya gimana. Oke.
entitas di luar ya, key partners, penyedia jasa teknologi, content creator, internet provider, ojek online tadi ya buat nganter barang gitu. Kalau misalkan sekiranya kita masih bisa sendiri gitu misalnya, tapi kalau enggak ya pakai ojek online gitu ya. Ada warteg, apotik, restoran, bahkan ya bisa juga beliin obatnya gitu. Ya apapun itu yang bisa ngebantu orang supaya bisa kita sembuh. Ya. Gitu. Karena COVID ini ya kita pasti akan berhidup dengan COVID sih. Suka tidak suka gitu. Kan baru muncul lagi, akan muncul varian baru lagi gitu. Ini ngalahin ini sih developernya Windows, developernya Apple gitu. Kalau Apple cepat rilisnya ya, Pak. Rilisnya itu dua kali dalam setahun. Nah ini COVID ini gila. Tahu nggak kenapa? Gara-garanya developernya lebih banyak. Developernya warga dunia. Developer dari COVID-19. Kalau Apple kan bisa diukur pakai ya paling berapa gitu ya. Kemudian knowing your customer adalah pasien isoman, terus ada orang baik yang ingin membantu dua customer sebenarnya yang akan kita ambil di sini. Gitu ya, pasien isoman itu berarti yang akan dibantu dan orang baik yang membantu yang akan membantu gitu. Ya entah istilahnya apa, tapi balik lagi ke branding gitu. Ketika kami menyapa pengguna Ngampus adalah dengan sobat Ngampus, itu adalah salah satu branding kami untuk bisa begitu gitu ya. Itu juga harus dijagain. Jadi every single detail itu kadang harus dipikirin. Gitu. Oke. Terus pembelian berulang gitu ya, berulang. Oleh sebab itu diperlukan customer relationship gitu ya. Memberikan laporan bantuan yang disalurkan, meningkatkan kepercayaan calon user untuk menggunakan web tersebut gitu kan ya. Terus channelnya, komunikasinya adalah blasting informasi lewat sosial media, tapi dipilih dulu tadi tergantung dari customer segmen ya. Blasting informasi ke email, portal web sendiri gitu ya. Maksudnya web sendiri itu web yang kita ini ya. Terus cost structure biaya-biaya. Pertama top of the top-nya adalah gaji karyawan. Karena karyawan dia punya keluarga, harus makan segala macam gitu ya. Kalau sampai di bond terus kasihan gitu ya. Saya kayak sewa teknologi gampang lah gitu. Bisa cari-cari gitu ya. Biaya promosi juga. Kalau sekarang butuh sewa kantor ya sewa kantor, walaupun sekarang kayaknya nggak perlu banget kayaknya sekarang kan sewa kantor yang perlu fisik gitu, Pak. Iya, saya udah sampai diingetin Google suruh ke kantor padahal. Pagi-pagi suruh pergi ke kantor gitu, saking udah lama nggak ke kantor gitu. Jadi ya enakan di rumah gitu kan, enakan di rumah. Kayaknya itu bakalan terus-menerus seperti itu nanti. Betul. Akan merubah tren kerja juga sih, Pak. Jadinya, Pak. Lumayan nurunin operational expense soalnya. Betul. Listrik gitu kan. Listrik itu wah kerasa banget. Listrik sama internet di kantor turun. Terus kalau kayak di tempat yang satunya lagi parkir gedung kan, Pak. Parkir gedung. Terus ya gitu-gitulah. Ya tapi lumayan turun drastis. Efeknya cuma satu sih, jeleknya. Kerjanya hampir 24 jam. Jeleknya itu. Kalau kerja di rumah gitu. Jadi kayak nggak kenal waktu gitu kerjanya. Ya, itu sih. Tapi kalau sekarang kan ya udahlah gitu kan nih. Lihat yang lainnya gitu, masih banyak orang yang dapat kerjaan, lo masih enak kerja sampai 24 jam dapat kerjaan gitu kan. Iya, masih ada kerjaan tuh masih gitu. Alhamdulillah gitu kan. Iya, masih ada yang dikerjain. Pusingnya masih ada yang ada kerjaan tuh, gitu. Iya, pusingnya tuh pusing ada duit di belakangnya gitu kan, Pak. Bukannya yang ini gitu. Oke. Terus revenue stream tadi ya, bisnis model yang kita akan bahas. Bisnis model itu bagaimana cara startup bisa menghasilkan keuntungan. Ini penting nih. Banyak bisnis model lah, banyak hal lah. Satu misalkan AdSense. Orang bilang AdSense mungkin nggak seberapa, tapi pada kenyataannya itu lumayan. Kalau orang yang datang banyak klik segala macam gitu, itu AdSense. Atau bahkan bisa juga pakai donasi. Kalau ini kan sociopreneur ya, ada donasi gitu.
Hmm. Yang kedua ini saya tulis adalah jelaskan bahwa startup ini nirlaba, maksudnya adalah tidak ada keuntungan tapi harus menutup biaya operasionalnya. Misalkan mengutip 3% dari sumbangan yang disalurkan. Misal aja, sebut aja, tapi bagaimanapun juga itu harus di state gitu. Supaya tidak ada dusta di antara kita gitu. Karena kalau misalkan kasusnya dulu kalau ingat kitabisa.com dulu pernah berkasus ya gara-garanya yang beli Fortuner dulu waktu di awal-awal itu. Jadi ada orang naruh campaign tentang sumbangan, terus sumbangannya tidak disalurkan, terus dibeliin Fortuner. Ada kayak gitu tuh. Kasusnya rame, sempat rame. Gitu. Oke. Ya yang namanya orang ya. Kita... Tapi ngomongin bisnis model tuh sekarang menarik ya Pak. Maksudnya sangat transformasi itu sangat cepat ya di lapangan itu in real condition tuh bisnis model itu kalau dulu kan kita tahunya bisnis model namanya ya jual beli gitu kan ya Pak ya. Jual beli simpel itu kan. Ada mouse gitu kan, harganya berapa 100.000, ya udah beli, barangnya dikasih, udah that's it, udah simpel itu. Sekarang dengan adanya banyak aplikasi yang dengan didukungnya internet gitu kan ya, smartphone sekarang di Indonesia udah luar biasa penggunanya, walaupun sebenarnya masih nggak gede-gede banget pengguna smartphone dan internet di Indonesia tuh ya, tapi sekarang modelnya tuh kalau saya baca-baca itu ya sekarang tuh modelnya ya bisnis as a platform gitu ya Pak. Jadi contohnya kayak Netflix gitu kan, Netflix, Apple TV segala macam. Jadi platform untuk menyediakan konten gitu kan. Orang di situ ada yang produksi, ada yang ini upload di situ, orang langganan terus gitu kan. Nggak ada yang kepikiran dulu bisnis langganan tuh nggak ada yang kepikiran. Kecuali sebenarnya udah kan. Zaman itu ya langganan koran. Bisnis langganan ya. Sorry, bisnis langganan. Bisnis langganan. Kalau dulu mungkin 1-2 ada yang modelnya kayak langganan koran gitu kan. Dulu kita langganan tabloid gitu kan. Tabloid itu. Tabloid itu. Cuman itu kan lebih ke apa ya? Lebih ke yang ya masih abu-abu lah, masih gray area banget gitu kan. Tapi sekarang tuh udah bener-bener yang udah orang spend ya udah Netflix sekian, Spotify premium sekian, YouTube musik sekian, ya udah gitu kan, udah kayak gitu. Dan sadisnya lagi kan dengan model kayak gitu mereka cancel anytime bisa kapan aja gitu kan ya Pak. Poin plusnya itu di situ. Gitu. Bisnis model banyak banget yang berkembang sekarang. Sebenarnya bisnis model platform itu kalau zaman dulu udah ada. Kalau di kampung-kampung tuh. Kalau saya misalkan kampung saya di Solo ya. Kalau saya waktu pulang ke Solo itu ada satu bakso yang selalu saya datang gitu. Kalau saya pulang ke Solo saya ada satu bakso langganan lah. Jadi itu bakso rame banget. Tahu nggak di dalam tokonya itu ada berbagai macam tempelan-tempelan kalender toko emas. Oh, oke. Campaign kan? Ya. Kan naruh iklan dong toko emas tersebut di bakso tersebut. Berarti warung bakso tersebut itu as a platform. Belum ada teknologi loh, tapi udah dipikirin seperti itu. Tapi nggak tahu ya itu apakah dimonetize atau enggak, tapi saya lihat itu potensi untuk dimonetize. Kan udah punya platformnya, warung baksonya as a platform. Betul. Orang datang ke situ kan. Ngantri. Orang datang lihat kanan kiri gitu. Banyak kalender ini ya toko emas ya. Iya, sambil nunggu gitu kan ngelihat kanan kiri gitu kan. Oh, yang toko emas di sini nih gitu kan lebih gitu. Oke. Iya, betul. Jadi zaman dulu sebenarnya udah ada gitu kan. Cuma sekarang lebih fleksibel karena ada teknologi dibantu teknologi. Betul. Dengan adanya teknologi lebih di-tuning gitu ya Pak ya, di-tuning supaya lebih langsung touch ke end user. Ya. Saya dulu juga ini kok, orang tua saya juga subscribe kok tukang sayur. Bayarnya di akhir bulan. Iya. Gitu. Itu kan subscribe. Jadi beli dulu sedikit kasbon sih. Bayarnya di belakang gitu. Kalau sekarang subscribe itu bayarnya di depan ya. Betul. Bayar di depan, pakai gitu ya, terus bayar lagi di depan, pakai gitu. Lagi, betul. Ya subscribe kan ada yang modelnya kayak gitu, ada yang bayar belakangan. Pay as a service, iya kan? Prepaid atau postpaid gitu kan modelnya kan kalau di Halo. Iya. Kalau di pasca atau prabayar. Pasca atau prabayar. Pasca itu kan berarti kan kita pakai dulu, baru kita bayar. Kalau prabayar ya kita top up aja gitu.
Jadi benar sih bisnis model bisa, tapi kalau dulu kan cuma satu dagangan, kita cuma punya satu bisnis model, yaitu jualan. Tapi sekarang kita bisa macam-macam nih, gitu ya, bisa cross selling, bisa iklan, bisa ya segala macam bisa dicuanin, atau biaya admin. Misalkan nanti bisnis ini berkembang, misalkan ada payment gateway, maka ada biaya admin buat payment gateway. Betul. Buat payment gateway-nya berapa, buat biaya adminnya si urusin itu bisa juga. Jadi benar-benar bisnis model itu berkembang lah. Awalnya kita cuma ketahui ini, tapi seiring dengan waktu ketika berjalan, loh kok kayaknya bisa ya dicuanin di sini ya. Gitu. Yeah. Jadi benar-benar fleksibel. Mungkin di awal memang harus di-define sih. Karena bagaimanapun kan harus ada ya modal betulnya dari mana nih, gimana caranya. Betul. Ya. Nih kayaknya sudah gitu ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan mungkin jawab. Sekarang silakan Min, kalau ada pertanyaannya yang mau di-share. Buat Sobat Ngampus nanti mungkin akan ada link untuk absensi ya. Nanti silakan cek di chat-nya, nanti silakan diisi link absennya di situ. Oke, pertanyaannya Oke, ini dari Mbak Vita Arnita. Apa strategi Anda untuk mengembangkan atau memperkenalkan masyarakat Anda dengan aplikasi Ngampus? Nah, monggo, Pak. Strategi ya, mengembangkan, memperkenalkan masyarakat dengan aplikasi Ngampus. Strateginya, kalau saya gini, Ngampus itu kan ya, education technology gitu. Maka saya cari kolam yang isinya ikan tentang education. Betul. Iya dong. Daripada saya harus nembak kemana-mana gitu, tidak efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu gitu ya. Maka cari aja asosiasi edukasi gitu, asosiasi apa, tapi yang terkait dengan edukasi. Atau lihatnya di Instagram, ada IG-nya dari kampus, ada IG-nya dari acara apapun tentang pendidikan, hajar di situ, brand gitu. Dulu jujur kami sedikit beruntung dalam artian tiba-tiba langsung ikut acara dulu, pesertanya banyak banget gitu ya. Ya, apa sih festival beasiswa Nusantara itu bagi nggak beruntung sih, ya itu semua dari ya memang udah jalannya begitu gitu. Saya nggak percaya beruntung sih, karena semuanya sudah berdasarkan dari apa yang kita buat lah, kan ada aksi dan reaksi gitu ya, yang namanya hasil tidak pernah membohongi proses ya. Jadi pas aja gitu. Terus ya udah, itu awalnya kenalin Ngampus ya gitu. Secara nasional. Kalau lokal ya dulu kita coba ya di kampus kita sendiri, kampus saya sendiri gitu, coba di situ. Oke, ya udah kayaknya masih belum, traction-nya masih belum bagus, ya udah kita coba keluar, ternyata di luar diterima banyak juga yang pakai ya, diterima antusias gitu, ya udah kita coba lagi. Even sampai itu ya Pak, yang kita sempat di-invite keluar Pulau Jawa itu ya, yang 2019 kalau nggak salah ya, sebelum pandemik lah ya, sempat muter-muter, itu juga lumayan. Oh iya, ternyata apa yang kita bangun gitu kan di sini itu bisa ngebantu juga teman-teman yang di luar Pulau Jawa gitu, bahkan seluruh Indonesia gitu kan sekarang gitu kan. Pokoknya sih doain aja lah Ngampus supaya bisa berkibar, maksudnya bisa ngebantu sobat Ngampus untuk jadi pintar gitu. Sesuai dengan tagline kami. Jadi pintar dengan Ngampus. Oke, silakan dilanjut Min, pertanyaan kedua dari Mas Libra Soritua Manurung. Langkah penting apa yang harus kita laksanakan dan kembangkan di masa pandemi ini terkait materi disampaikan? Materi apa ya? Ini kali Pak, mungkin maksudnya dari yang tadi BMC dan lain-lain kemarin itu Pak, design thinking. Langkah penting apa yang harus kita laksanakan dan kembangkan di masa pandemi ini terkait materi yang disampaikan? Oh, yang harus kita laksanakan ya? Ya harus dilaksanain. Jangan nunggu-nunggu. Karena kalau diidein doang, nggak dilaksanain ya nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Bagaimanapun
itu harus dilaksanakan. Perkara nanti jadinya seperti apa, yang penting udah tahu. Salah ya nggak masalah gitu. Karena kan mungkin jalan yang saya pilih atau nanti diikutin sama orang belum tentu cocok juga sama orang gitu. Ini benar-benar cocok-cocokan ya. Saya baca buku A, B, C gitu. Saya ikutin rules segala macam, terus saya pikir ini kok nggak jalan ya. Tapi kalau saya pakai cara saya sendiri, oh ternyata jalan ya gitu. Kadang buku itu cuma sekedar ya referensi apapun itu, insight dari orang itu sekedar buat masukan. Tetapi bagaimanapun actionnya adalah kita sendiri nih supirnya. Kita mau kemanain gitu. Tapi bagaimanapun kita udah tahu obstacle-obstacle di depan seperti apa. Gitu. Betul. Oke. Kalau Sobat Ngampus ada yang mau nanya, mungkin boleh bisa langsung lewat chat ya, nggak apa-apa. Oke, silakan dilanjut untuk yang sudah direkap lewat PowerPoint. Dari Mbak Mediana Putri, bagaimana cara mengembangkan design thinking dalam diri kita? Mengembangkan design thinking. Ini hati-hati sih, design thinking bisa bikin orang overthinking. Karena kita terlalu empati, terlalu kasihan sama orang. Bagaimanapun ini adalah keterampilan ya. Keterampilan itu harus dicoba, diasah. Kalau cuma dicoba sekali doang, nanti nggak akan ketemu nanti feel-nya. Gitu. Ini keterampilan banget, jadi kayak belajar motor, belajar nyetir mobil, kalau dipraktikkan sekali ya nggak akan lancar nyetir motor atau nyetir mobil ya. Sama dengan hal ini dengan kayak design thinking. Design thinking itu kebantu banget lah. Kalau Sobat Ngapus mau ada masalah gitu ya, masalah tentang apapun itu bisa dipakai. Kenapa? Karena design thinking itu membuat kita memikirkan secara holistik. Holistik itu berarti keseluruhan, bukan. Ya saya baru dapat satu artikel yang menarik ya. Orang Indonesia itu senang ya kalau dapat informasi yang diserap setengahnya. Yang dibaca setengahnya. Jadi ada sebuah informasi dibaca setengahnya gitu. Dibaca setengahnya doang. Terus diserap itu seperempatnya. Kan abis udah berkurang dibaca, diserap itu udah berkurang lumayan. Udah berkurang. Pas giliran mikir gitu ya. Itu 0 yang dipikirin, nggak pernah dipikirin. Tetapi aksinya gitu ya, itu double 2 kalinya gitu. Itu yang terjadi, lihatnya di sosial media kan. Ada sebuah tulisan gitu ya, nggak dibaca semuanya gitu. Yang dibaca cuman headline-nya, itu langsung komentar ngegas gitu. Ya itu Indonesia. Iya, betul. Jadi design thinking itu bisa bikin kita tar dulu dong nih, kita lihat dulu kanan kiri apa yang terjadi gitu. Lihat dulu sekeliling. Ya sampai hal dengan kayak ngatasin COVID sebenarnya juga design thinking itu penting kok. Gitu karena yang kadang jujur saya nggak setuju ketika mall harus tutup ya. Padahal mall itu prokesnya kuat banget. Kenapa pasar yang tradisional tetap buka. Gitu. Tahu kenapa? Walaupun mall itu bayar pajaknya gede, tapi dari segi politik nggak ngaruh. Lebih ngaruh politik yang di pasar. Itu kuncinya. Gitu. Oke, next. Oke, lanjut. Oke, dari Mbak Dika. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum memonetisasi hasil karya kita? Oke, tadi pakai bisnis model kanvas. Harus tahu sebenarnya dapat uangnya dari mana. Apapun idenya. Kita jualan gitu ya, jadi reseller. Tapi kan reseller kan ada dapat itu ya, dapat cuannya dari reseller lagi istilahnya. Gitu, beli barangnya misalkan 80 dijual 100, berarti kan dapat uangnya 20 gitu. Ya kayak gitu sih, simple itu sih. Gitu. Tapi bagaimanapun juga harus diukur, dihitung juga terkait masalah pengeluarannya, expense. Gitu. Expense-nya biaya-biaya yang harus effort kita lah. Gitu, effort kita yang akan dikeluarkan gitu. Sebanding nggak dengan apa yang akan kita dapatkan. Gitu. Tapi kalau visi misinya cuma nyari portofolio ya nggak apa-apa. Berarti kan ya antar dulu lah, yang penting jalan dulu, portofolionya jalan. Ketika nanti ada mimpi yang lebih besar lagi ya mungkin bisa gitu. Oke. Next. Oh ya, kalau Sobat Ngampus ada mau nanya, silakan ya kalau dari kolom chat
diketik aja di chat, nanti after ini kita bacain. Dari Mbak Sabrina selanjutnya. Bagaimana menerapkan design thinking pada kerjasama dalam tim? Sedangkan setiap member dalam satu tim tersebut pasti punya ide, inovasi, dan eksperimen masing-masing. Oke. Menarik nih, pertanyaan bagus banget. Serius, ini bagus banget. Simpel lagi nih. Pernah merhatiin nggak pembagian saham di perusahaan? Boleh nggak sih pembagian sahamnya itu 50-50? Boleh nggak? Ya, nggak boleh harusnya. Boleh aja sih, tetapi resikonya secara gini. Pengambil keputusannya nanti kan. Nggak ada pengambil keputusan yang dominan. Yang idealnya kalau misalkan mau itu 5149 lah. Betul, ya kan saya sama Gatot nih punya ngampus. Kita 50-50. Itu nggak boleh begitu. Nggak boleh. Dari segi itu ya, rules of the thumb, peraturan yang tidak tertulis gitu. Iya, betul. Kalau peraturannya nggak masalah mau 50-50. Tapi kalau misalkan ada sesuatu hal, saya sama Gatot bisa berantem karena kuat-kuatan. Nggak ada yang majority. Makanya dalam hal ini harus ada yang jadi leader. Ada yang jadi pemimpin di sini. Terkadang terlalu banyak pemimpin tapi nggak ada yang ngerjain. Kalau istilah saya, too many chief, not enough Indian. Kebanyakan ini ketuanya gitu, Indiannya nggak ada gitu, nggak yang kerja nggak ada. Nah itu bahaya juga. Nah baiknya ada satu orang yang jadi tim leadernya. Nah tim leader tersebut orang yang cukup apik ya dalam meramu gitu ya. Jadi benar-benar oh ya pendapatnya bagus nih, diterima di kolaborasi gitu. Jadi biar orang yang ngasih masukan itu nggak sakit hati. Wah dia pilih kasih nih, dia nggak suka sama gue. Kenapa? Karena masukan gue nggak dipakai. Betul. Nah harus punya jiwa itu tadi, yang punya leadership yang bisa merangkul lah orang-orang. Gitu. Ini memang bagus, emang idealnya pasti akan seperti ini. Apalagi kalau analoginya gini ya, punya tim sepak bola isinya depannya adalah Cristiano Ronaldo, ada Messi, ada Pogba, lagi semua bintang semua, jago-jago semua. Di satu sisi di atas kertas, wah keren nih, ini timnya keren nih. Tapi belum tentu dia bisa menang lawan Persija gitu kan. Karena mungkin Persija lebih solid gitu kan ya, dibandingkan dengan sana. Yang sana tuh bos semua. Yang tadi udah nggak dengerin pelatih, Pak. Yang Persija masih dengerin pelatih. Iya, dengar pelatih. Jadi masih terstruktur gitu jalannya. Betul. Jadi benar-benar harus ada satu orang yang bisa menjadi penengah, yang jadi leadernya lah. Gitu. Oke, lanjut. Silakan, Min. Oke, dari Mbak Yuli. Apakah ada kiat khusus untuk memfokuskan ide-ide tertuju fokus pada satu ide untuk mengembangkannya? Atau tidak masalah jika semua ide tersebut dikembangkan secara bersama-sama? Oke, menarik. Saya kalau ide, itu berdasarkan dari passion saya. Kalau saya nggak passion, saya nggak mau. Kenapa? Karena nanti saya kepaksa. Bukan karena saya pengen ngerjain gitu dari hati nurani saya, tetapi lebih ke fokusnya ke yang lain gitu. Jadi bukan, ya nggak enak lah ngerjainnya. Jadi kalau punya ide itu saya sesuai dengan passion saya. Misalkan saya seorang dosen ya awalnya gitu kan. Passion saya di dunia pendidikan. Saya melihat masalah di dunia pendidikan. Maka keluarlah ngampus. Gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba saya bikin di transportasi. Gitu ya. Mungkin juga, tapi bagaimanapun saya nggak tahu gitu ya. Atau bahkan saya bikin buat ini ya, buat adu ayam gitu. Ya bukan passion saya di situ gitu. Jadi benar-benar dengan passion yang satu. Yang kedua adalah fokus apa enggak gitu. Di dalam dunia kadang ide kita kadang liar ya, pengen bikin A B C D gitu ya. Kita pernah kayak gitu ya, jujur ya. Dan pada akhirnya kita harus sadar bahwasanya nggak semuanya bisa dikerjain bareng-bareng. Karena kita punya resources, kita punya tenaga, kita punya waktu gitu. Hal itu terjadi dengan Gojek juga gitu. Saat ini kan shutdown beberapa services, ide-idenya itu di kayak GoGlam, terus apalah Gogo yang lainnya itu kan dimatiin dulu. Kenapa? Karena ya itu nggak bisa dijalanin sekarang.
Makanya ntar dulu, entah di hold atau mungkin nanti ditutup terus-terusan, kita nggak tahu. Jadi fokus aja ke yang menurut feeling kita nih, gitu ya, menurut feeling kita, ini bagus nih, gitu, ini bagus, gitu. Tapi bagaimanapun kita harus research ya, kita harus research. Betul. Jadi bukan dari pertama boleh feeling, tapi bagaimanapun itu harus dibuktiin dengan data, gitu. Berdasarkan feeling kita begini, oke, habis itu feelingnya begini, terus dibuktiin dengan data, jembrengin datanya dengan feeling, bener nggak? Kalau bener ya udah itu. Tapi kalau enggak ya mau nggak mau kan ngikutin yang data gitu, jangan dari jangan feeling lagi kalau udah ada data, betul. Oke. Kira-kira gitu. Siap. Lanjut, Min, masih ada pertanyaannya? Oke, dari Zikra Khalida, bagaimana membentuk ide yang brilian dan cara menampungnya dengan baik serta mengorganisir ide tersebut? Oke. Ide itu nggak langsung jadi brilian. Pertama-tama itu ide itu ada improve. Seperti saya bilang tadi. Itu tuh kayak ada evolusi gitu, ada life cycle-nya. Pertama kita bikin ide A gitu ya. Cek gitu kan, ide tentang A. Terus setelah selesai diimplementasi, terus dianalisis, dievaluasi, oh ternyata harus ada penambahan lagi, A1 nih. Keluar lagi A1, improve kan? Gitu ya. Cek gitu lagi sampai dari titik di mana kita evaluasi. Kayaknya kita harus improve lagi deh. Keluar lagi A2 gitu. Keluar lagi A versi 2. Jadi benar-benar mengorganisir dengan cara tadi gitu ya. Ada stepnya. Jangan langsung dihajar semuanya dan belum kita coba, belum kita uji, terus kita improve lagi gitu ya. Tar dulu gitu, kecepatan kadang ya. Kecepatan itu juga nggak bagus sih. Time to marketnya nanti ya, kalau time to marketnya kecepatan, idenya kecepatan, siapa yang mau pakai? Terlalu apa ya? Iya, terlalu kecanggihan. Terlalu early stage juga belum nggak siap. bagus gitu kan. Terlalu keren ya, terlalu brilian itu. Customer-nya belum siap gitu. Customer-nya belum siap, nggak ada yang mau beli. Betul. Kayak apa ya? Yang keren banget gitu. Ya simpelnya kayak gini lah. Voice comment. Voice comment yang kalau kita nelpon orang, terus orang tersebut nggak ngangkat, kita harus ninggalin pesan. Itu kan teknologinya keren kan. Di luar negeri, kalau kita nonton film luar negeri kan pertama kali orang datang ke rumah dicek kan voice-nya ada nggak, voice note-nya gitu ya, ada voice-nya apa enggak. Tapi di Indonesia kepake? Enggak kan? Enggak. Karena ya belum siap mungkin sampai sekarang kali ya. Kalau nggak diangkat ya udah orangnya nggak ada gitu. Udah orangnya nggak ada gitu kan. Karena orang Indonesia tuh sukanya ya langsung ngomong langsung. Iya. Oke, lanjut, Min. Masih ada pertanyaannya? Nah, dari Mas Rama nih, ide bisa menjadi mahal ketika implementasi yang tepat. Ide ini sering bermunculan. Bagaimana cara memilih ide yang sepertinya bisa diimplementasikan dan tepat sasaran? Oke, menarik. Ide itu sebenarnya murah. Kenapa murah? Karena belum ada resiko di situ, karena belum diimplementasikan, sehingga tidak memunculkan resiko, gitu ya. Ide itu mahal ketika diimplementasikan. Kenapa? Karena sudah muncul resiko di situ. Gitu. Jadi kalau sekedar ide aja, itu murah banget. Yang saya tampilkan sekarang itu hanya ide, saya belum implementasi. Jadi ya kalian mau coba aja nggak apa-apa, gitu. Karena saya belum implementasi, bagi saya ya udah sih, gitu kan, nggak masalah. Pada akhirnya seperti kayak pepatah bilang, man behind the gun. Ide boleh sama nih, eksekusi bisa beda-beda orang-orang. Eksekusinya beda-beda. Simpelnya gini ya. Pernah dengar restoran gitu ya, cabang 1, 2, 3 sampai ke cabang ke-20 misalnya. Itu kan franchise ya. Gitu ya. Franchise kurang apa sih? Ide udah dikasih kan. Panduan segala macam, tata cara semua diikutin kan. Tapi kenapa masih ada juga cabang yang tutup? Gitu. Jadi simpelnya adalah kalau ide-ide bagaimana sebenarnya bisa diimplementasi tepat sasaran. Diukur lagi kita kita harus melakukan research sih. Bener nggak pain dan gain-nya? Itu tadi kan harus empati. Empati itu berarti harus tanya ke calon customer segmen kita gitu. Bahwasanya sebenarnya bener nggak sih yang kalian hadapi saat ini seperti ini? Kalau misalkan ada solusi seperti ini, apakah kalian mau menggunakan atau tidak? Merasa terbantu apa enggak gitu kan? Terbantu atau tidak gitu ya? Bebannya relief atau enggak gitu. Nah itu
Itu salah satu kenapa harus tepat sasaran. Memang harus wajib tepat sasaran. Kalau enggak nanti repot lah. Betul. Oke, lanjut, Min. Dia ada nge-raise hand. Ada yang dari chat mungkin silakan nanti kita bacain ya. Atau yang coba ini dulu si Mizan Rama nih. Coba dulu aja. Oke, boleh. Tadi ada yang raise hand ya, Mas Mizan Rama ya. Oke. Oh ya, ini Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Mizan. Sekalian tadi pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir itu adalah pertanyaan saya sebetulnya. Oke. Iya. Jadi gini, silakan. Saya sepakat ketika berbicara masalah ide itu murah dan kita bisa dapat ide itu di mana aja, di tempat nongkrong, tiba-tiba ada ide yang betul. Dan ketika diimplementasi itu ide itu bisa jadi mahal gitu. Ada nggak form yang tepat kayak testing idea? Jadi inisiasi di awal mengenai ide tersebut, kayak kita mau skripsi atau mau tes ya, ada kayak proposal judul ya. Kayak proposal judul, jadi ada tahapan-tahapan, ternyata ide ini bisa diimplementasi, atau ide ini kayaknya untuk saat ini agak sulit untuk diimplementasi. Seperti itu. Yep. Thank you. Oke. Sama seperti tadi jawaban saya, bahwasanya kan yang akan menggunakan ide kita itu adalah calon customer kita, yaitu customer segment. Jadi harus divalidasi dulu di situ. Benar atau tidaknya ya tergantung dari kita melakukan research di situ gitu kan ya, seberapa dalam kita dalam research gitu kan. Kuesioner aja atau tanya jawab simple aja gitu. Maka nanti akan keluar insight. Jadi apakah berhasil atau enggak, apakah tepat sasaran atau enggak, ya balik lagi tadi kuesioner. Mau nggak mau harus berkomunikasi dengan calon customer lah. Gitu. Oke. Kita lanjut dulu pertanyaan yang ada di slide. Silakan. Min, next. Dari Mas Iqbal, tips memecahkan masalah pekerjaan di samping kita mendapatkan tekanan dari berbagai orang dengan menggunakan design thinking. Tekanan ya. Kita kalau nggak ditekan itu nggak bakalan besar loh. Karena dengan tekanan itu bikin kita jadi besar. Bikin kita menjadi lebih, yaitu besar. Kayak balon. Balon itu kan tekanan kan? Udara, tekanan udara. Semakin ditiup kan tekanannya makin meningkat kan? Makin besar dong. Makin besar. Gitu. Jadi ya nggak masalah. Gitu. Design thinking itu bisa dipakai buat, seperti saya bilang tadi, bisa dipakai buat mecahin masalah apapun itu. Balik lagi ke holistik tadi, gitu ya. Holistik itu berarti harus mikirin dari berbagai macam aspek. Dari kanan kiri segala macam itu harus dipikirin. Kenapa? Karena based on-nya dari research. Research itu kan berarti kan langsung ke pokok masalah gitu, harus gini deh simpelnya. Ini kenapa ya bos gue marah mulu ya? Kenapa gue kena marah mulu sama bos? Diajak ngomong lah sama bosnya. Itu kan salah satu research kan. Gitu. Pak, mohon maaf nih Pak, gitu kan. Kan komunikasi kan. Pak, mohon maaf Pak, kenapa saya selalu dikena omelan mulu ya Pak, gitu ya. Ya itu pasti akan ketemu jawabannya kenapa. Iya, gitu. Kalau sekiranya mungkin kurang ini ya, bosnya kurang menjawab, ya tanya sama temennya kira-kira seperti apa gitu. Kalau enggak ya update CV di LinkedIn lah. Gitu. Oke. Nah ini ada yang mau di-share lagi. Min, silakan. Oh, ada lagi. Oke. Oh, ini yang dari live chat. Oke, dari Mbak Sabrina. Kak, izin tanya, bagaimana cara kita mencari tahu atau eksekusi ide dan inovasi yang dibutuhkan atau diminati zaman sekarang sampai zaman yang akan datang? Terima kasih. Oke. Kita bicara sekarang ya. Itu gini. Dunia itu sangat amat cepat sekali. Era VUCA sekarang. Cepat banget perubahannya. Simple ya. Kalau case tadinya mobil Kijang zaman dulu tuh untuk perubahan antara Kijang versi 1 dan versi 2 itu rentangnya jauh banget, benar nggak kan? Dari Komando sampai ke yang Grand Extra. 10 tahunan ya kan? Lah gitu ya, baru ganti model. Gila, itu jauh banget. Tapi apa yang terjadi dengan sekarang? Setahun. Ya, setahun. Cepet banget gitunya gitu, cepet banget. Handphone juga dulu gitu kan, handphone di tahun 90-an.
Itu jangka waktu berapa tahun itu ya gitu-gitu aja, udah fungsinya gitu-gitu aja. Nah sekarang gila setahun. Itu setahun, itu Apple ya. Samsung berapa bulan Samsung keluarnya? hitungan bulan. Tiap semester Iya. ada dia, Pak. Semester Tiap 1 ada, semester 2 Q1, ada. Q2. Artinya apa? Sekarang dunia tuh cepat banget perubahannya. Jadi mau nggak mau ya emang kita harus ngikutin, gitu kan ya. Cara ngikutin apa tadi kan? Ada flow-nya gitu. Ada kuncinya satu, tetap harus research. Research-nya bisa ngeliat dari gini ya. Kadang-kala nih, saya dulu sempat mikir kan, sebelum ada aplikasi yang itu loh, busway, yang jam busway-nya nyampe mana gitu, terus jam berapa nyampe busway-nya gitu kan. Itu saya sempat nongkrong di depan kampus itu mikir, gimana ya biar enak ya. Jadi gue nggak nungguin lama busway gitu. Umur gue abis sia-sia lah nungguin busway gitu kan. Gimana caranya ada ini ya notifikasi, oh busway-nya udah tinggal dikit lagi nih nyampe gitu. Udah sampai mikirin sampai ininya gitu ya. Sampai mikirin bagaimana sensornya apa aja gitu. Dari segi aplikasi, udah gampang lah, aplikasi bisa lah dibikin gitu. Pas giliran sensor segala macam gitu, gimana naruhnya gimana gitu. Itu udah sempat kepikiran dulu tuh. Itu saking iseng di otak saya. Ya kan, terus abis itu mikir lagi kan, ya gimana cara naruh sensornya gitu kan ya. Terus perizinannya gimana? Ribet ya, udahlah skip. Karena kan ujung-ujungnya kan perizinan segala macam, aduh kayak effortnya lebih ya gitu. Terus ada lagi dulu gini ini ada yang menarik. Suatu ketika ada orang datang ke saya minta tolong ke saya, Pak Roni tolong dong, kita tuh pengen install Pak Roni di bandara. Kalau misalkan lagi habis hujan itu kan aquaplaning ya, nggak hanya di bandara tapi di jalan raya kan ada aquaplaning, maksudnya ada sisa air yang mengembang gitu. Itu berbahaya bagi dunia penerbangan. Gimana caranya supaya ada apalah gitu ya, notifikasi atau apapun itu, kalau misalkan ada aquaplaning pesawatnya nanti langsung masuk ke ini nih, ke ATC gitu ya. Oh menarik, saya bilang nih idenya. Terus saya pikir, gila gue mau taruh di sensor di mana ya gitu kan ya. Mau taruh kamera di mana gitu. Terus apakah sepanjang runway sekitar 3 kilo itu akan dikasih titik-titik sensor air gitu ya, atau ada sensor apa yang model kayak kamera mundur gitu. Ini dari segi riset R&D menarik, tapi dari segi ekonomis nggak menarik gitu. Karena butuh biaya besar. Cost-nya gitu. Terus kalau mau pakai kamera gitu, mau taruh di mana kamera? Ada tiang-tiang di sampingnya itu bandara gitu, buat nge-screening CCTV di tiap-tiap gitu kan, costnya gede banget. Saya bilang saya nyerah, karena saya bilang nih berdasarkan literasi saya gitu ya, bahwasanya ini tuh hitungan bisnisnya nggak dapat. Ya udah gitu. Itu salah satu ide inovasi yang dibutuhkan, apakah jalan atau enggak, salah satunya faktor ekonomi sih. Sama tadi. Betul. Kira-kira kita mampu nggak ya kita jalanin kayak perizinannya lah. Kita punya nggak sih akses ke sana? Contoh misalkan gini, bisnis yang menarik saat ini adalah bisnis kesehatan. Pertanyaan adalah, apakah kita punya akses untuk ke sana? Kalau kita punya ide, kita bikin ojek online tapi versi dokter. Gimana caranya kalian bisa approach dokter tersebut menggunakan aplikasi kalian? Padahal core bisnis kalian adalah bikin aplikasi dokter, tapi kalian nggak punya link ke sana. Itu kan sesuatu hal ide yang kita nggak bisa eksekusi. Kenapa? Karena kita nggak punya channel ke sana. Eksekusinya rada repot kalau yang kayak gitu. Oh, luar biasa banget. Kecuali kalau misalkan Sobat Kampus punya teman di Kementerian Kesehatan. Wah, itu enak banget. Gitu, itu enak banget. Gitu ya. Jadi selain istilahnya studi feasibility study, studi kelayakan gitu. Studi kelayakan ya. Studi kelayakan itu kita harus melihat sebenarnya is it possible apa enggak. Yang paling simpel satu ya. Dari segi ekonomi dulu ya. Satu ekonomi dulu. Worth apa enggak? Biayanya besar atau tidak? Cost-nya gitu ya. Terus berikutnya apakah kita punya orang-orang yang kita bisa ajak untuk kerjasama gitu. Nah terus zaman sekarang sama zaman yang akan datang kan tadi ada evolusi. Kalau misalkan ngampus nih, ngampus akan evolusinya seperti apa nanti gitu. Apakah
gini-gini aja ya, enggak dong. Gitu kan, kita kan ada evolusi, ada titiknya di mana ternyata kita tambahin fitur ini nih, tambahin fitur ini, tambahin ini gitu. Karena dibutuhin dengan zaman sekarang gitu kan ya. Gitu sih Pak, dari saya. Oke Kak, lanjut silakan. Dari Mas Prabu, bagaimana memasarkan satu produk yang menurut bos itu adalah produk bagus, tapi secara key resources-nya tidak capable, alias tidak tahu produk itu sendiri, dan customer segmen-nya juga belum tentu mau menggunakan produk itu sendiri. Nah, ini. Berarti dari bosnya, ini pokoknya bagus nih, tapi realnya nggak bagus nih Pak. Gitu, Pak. Oh, saya pikir ini, bosnya manggil saya gitu, kayak Sapa minta kopi. Manggilnya bos. Nggak. Misalkan suatu produk yang menurut bos adalah produk bagus, tapi secara key resource tidak capable, alias tidak produk itu sendiri. Oke. Customer segmennya juga belum tentu mau menggunakan produk. Oh, ini ya oke. Saya pernah ngerasain bosnya sedikit halu ya. Ya gini. Bagaimanapun itu harus dibuktikan dengan data. Bos itu suka dengan angka. Iya. Kalau misalkan Mas Prabu gitu ya punya ini customer segmennya dari sekian-sekian, ini adalah segini Pak gitu ya. Dengan angka segini, kita jualan misalkan berapa persen dari customer segmen. Misalkan gini, kita pengen jualan di segmen A gitu. Segmen A itu ada 30.000 orang gitu ya, 30.000 orang. Terus dari 30.000 orang itu kita ambil misalkan taruhlah 40% ya. 40% itu berarti kan ada sekitar 1.200 ya. 1.200. Kita jualan dengan harga segini Pak gitu ya. Itu nggak balik modal Pak gitu. Itu satu. Dari kita bicara masalah customer segment gitu ya. Berarti artinya ini nggak angkanya tidak ekonomis dari data yang kita punya. Gitu. Jadi benar-benar harus ketika kita ngomong sama bos itu harus ngomong data. Serius deh. Gitu. Terus resources tidak capable. Kalau bos mah punya duit mah tinggal cari orang yang baru. Itu mah no issue sih kalau saya. Tinggal bilang aja, Pak, ini kalau misalkan mau seperti ini standarnya, kita tuh punya di list aja. HR-nya siapa aja, human resource-nya siapa aja gitu. Orang-orangnya siapa aja di situ. Kompetensinya ini gitu. Yang ini nggak ada, Pak. Gimana dong? Bapak mau hire atau mau outsource? Gitu. Jadi dua hal itu. Satu masalah, yang dua-duanya masalahnya data sih. Yang satu harus dibuktiin dengan orang-orangnya yang punya siapa aja personilnya, kompetensinya apa aja. Yang berikutnya adalah data customer itu tadi, customer segmentnya. Ya. Gitu. Oke. Lanjut, ada lagi, Men? Makin ke sini pertanyaannya berat-berat. Keren-keren. Iya, makin keren-keren. Udah ya berarti ya? Udah 5:30 ya. 17:28. Oke. Sepertinya udah pertanyaannya. Oke, mungkin reminder aja buat di yang minggu depan nanti itu di tanggal 21 tapi ya. Buat tanggal 21 Agustus. Kita sekarang tiap 2 minggu ya Pak ya. Nanti acara ngotak ini. Kenapa 2 minggu gitu kan ya? Bukan berarti kita males ngadain, tapi lebih gini ya. Ini perlu dijelasin juga mungkin buat Sobat Ngampus. Betul. Kita tuh pengen meningkatkan experience Sobat Ngampus dalam acara ngotak ini. Jadi kita lagi coba nih, gimana caranya kalau 2 minggu gitu. Tapi bagaimanapun, kami butuh masukan dari Sobat Ngampus. Sekiranya, ya udah seminggu sekali gitu. Kalau seminggu sekali boleh sih. Nanti kita, ya misalkan kita keberatan nih, kita pengen satu minggu sekali gitu. Kalau nggak nanti kita demo gitu misalnya. Boleh. Ya. Nggak apa-apa. Itu yang kayak gitu-gitu silakan disampaikan nanti ya Pak, waktu di boleh. feedback gitu. Oke, berarti kita nanti ketemu lagi tanggal 21 itu bareng mau ngobrolin study and work overseas ya Pak, buat IT opportunity di Belanda sama si siapa tuh, si Paul van der Ver ya. Paul van der Ver. Jadi Pak Paul itu teman saya gitu ya di Belanda. Beliau sering nanya ke saya, adakah sumber daya yang bisa ditarik untuk ke Belanda gitu, requirement seperti ini. Berarti secara tidak langsung di Eropa sana itu potensinya besar. Gitu dengan dan mereka juga masih nyari gitu. Apalagi ya banyak sih di luar negeri sana yang mereka itu
secara demografi jumlah penduduknya sedikit. Yes. Apalagi Gitu, udah jumlah penduduknya sedikit, yang produktif juga sedikit. Yang produknya sedikit dan mereka nggak mau punya anak gitu kan. Yeah. Jepang juga begitu gitu. Jadi ya kita dengerin aja gitu. Potensinya tuh banyak gitu. Yes, ada dua orang kemarin yang kita kirim ke sana gitu, dan ya itu oke. Mereka improve jauh banget ya, pasti bahasanya improve lah, bahasa Inggris soalnya. Pasti. Gitu. Betul. Oke, nanti linknya juga udah di-share sama Mimin, harusnya di chat. Nanti silakan daftar buat Sobat Kampus yang mau join, tapi 2 minggu lagi ya, berarti tanggal 21 Agustus nanti. Gitu. Oke, mungkin untuk sesi kali ini sekian dulu. Thank you Pak Roni, waktunya Pak. Siap. Thank you semuanya Sobat Kampus. Sampai ketemu minggu depan. Sore. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.